Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu hingga pada saat ini. Kami mengetahui Bapa, Engkaulah yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau juga melihat hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga pembelajaran ini bermakna bagi kami, khususnya untuk masa depan anak didik kami. Di atas semuanya itu Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya melalui Putra Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bapak, mulai dari kelas 6A sampai 6C, materi pembelajaran kita untuk PJOK pada hari ini masih membahas seputaran atletik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari ada berbagai jenis olahraga yang termasuk ke dalam atletik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik atau lebih khusus membahas salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari. Nah, dalam olahraga lomba lari, ada banyak teknik dasar sebenarnya yang harus diperhatikan. Namun pada pertemuan kali ini, kita hanya terfokus pada jenis-jenis start dalam lari. Kalau dikatakan start itu memulai. Artinya bagaimana atau teknik apa saja yang dapat kita gunakan ketika kita ingin memulai berlari. Kira-kira seperti itu ya. Teknik-teknik apa saja yang mau kita gunakan. Nah, tentunya teknik yang sudah disediakan itu atau yang menjadi pilihan kita itu harus disesuaikan dengan jenis lari apa yang akan kita mainkan. Apakah kita masuk dalam nominasi lari jarak pendek, jarak menengah, atau bahkan jarak jauh. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita, jenis-jenis start dalam lari. Nah, di dalam lomba lari ada beberapa jenis start. Yang pertama, start berdiri. Yang kedua, start melayang. Yang ketiga, start jongkok. Start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Nah, kita mulai membahas satu persatu, mulai dari start berdiri. Perhatikan ya. Start berdiri dilakukan oleh pelari yang berlari pada jarak menengah dan pelari dalam jarak jauh. Nah, tadi di awal sudah saya katakan, ketika kita ingin menggunakan teknik berlari, itu ditentukan oleh nominasi apa yang kita sedang mainkan, jenis lari apa yang sedang kita mainkan. Nah, ternyata sekarang kita sudah tahu anak-anak Bapak, salah satu teknik start berlari itu adalah start berdiri. Dan start berdiri seperti yang sudah kamu perhatikan di sini, dikatakan bahwa start berdiri itu digunakan untuk lari jarak menengah dan jarak jauh. Ini ya, menengah kemudian jauh. Nah, sebelum kita sampai ke start berdiri ini bagaimana cara menggunakannya atau cara melakukannya. Nah, ada tadi yang menjadi inti yang juga yang penting kalian ketahui, jarak menengah dan jarak jauh. Nah, kita bahas ya lebih lanjut. Nah, katanya tadi start berdiri itu digunakan pada lari jarak menengah dan yang kedua digunakan pada lari jarak jauh. Nah, tentunya yang menjadi masalah sekarang, apa yang menjadi acuan kita dikatakan berlari jarak menengah? Apa yang menjadi acuan ketika kita dikatakan lari jarak jauh? Nah, tentunya ada ya, ada. Nah, dikatakan lari jarak menengah, diperhatikan anak ya, dikatakan lari jarak menengah apabila
kita berlari dalam jarak 800 meter, 1.500 meter, bahkan sampai 3.000 meter. Jadi ketika kamu berlari anak-anak Bapak mengikuti pertandingan lomba lari misalnya 800 meter, 1.500 meter, sampai 3.000 meter, maka kamu sedang melakukan lari jarak menengah. Nah, artinya ketika kamu ingin berlari sejauh 800 meter, mengikuti pertandingan lomba lari 800 meter, maka kamu akan menggunakan start berdiri. Nah, selain lari jarak menengah tadi sudah dikatakan ada pula lari jarak jauh. Nah, pada lari jarak jauh, itu dimulai dari 5.000 meter, 10.000 meter, dan seterusnya. Mulai dari 5.000 meter, 10 meter, dan seterusnya, dikatakanlah itu lari jarak jauh. Nah, jadi anak-anak Bapak, untuk lari jarak menengah dan lari jarak jauh, kita disarankan untuk menggunakan start berdiri. Itu memang sudah menjadi aturan ya. Nah, sekarang kita lanjut lebih dalam lagi tentang start berdiri. Nah, ini dia. Teknik melakukan start berdiri. Nah, yang pertama, perhatikan ini ya. Sikap start dalam start berdiri ini adalah ketika saat aba-aba bersedia diberikan, maka pelari maju ke depan dengan meletakkan salah satu kaki di depan. Pelari dapat menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Nah, yang menjadi kata kuncinya apa anak-anak Bapak? Kita berdiri dengan salah satu kaki di depan, ya, salah satu kaki di depan. Ini yang menjadi kata kuncinya. Salah satu kaki di depan. Boleh kaki kanan atau kaki kiri. Oke ya. Nah, yang kedua, condongkan badan dan letakkan berat badan Anda ke depan. Kalau dikatakan condongkan berarti kita anak-anak Bapak berdiri tidak lagi vertikal lurus ya, tetapi bagian atas tubuh kita itu lebih condong ke depan, lebih condong, lebih dekat ke garis start, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, lemaskan kedua lengan dan bengkokkan sikut sedikit. Nah, kita harus melemaskan kedua lengan kita. Nah, penting ini kalian ingat anak-anak Bapak. Ketika kalian ingin berlari jenis apapun itu, kalian wajib melemaskan kedua lengan kalian. Untuk apa? Semakin lemas lengan kalian anak-anak Bapak, maka ayunannya akan semakin kencang. Begitu. Jangan salah. Ketika seseorang berlari, sebenarnya yang bergerak bukan hanya kaki, juga tangan. Tangan sangat berpengaruh untuk kecepatan kita berlari. Semakin kencang ayunan tanganmu, maka kamu akan semakin terbantu untuk berlari cepat. Tetapi yang menjadi kata kuncinya adalah kamu akan bisa cepat mengayunkan tangan ketika lenganmu dilemaskan. Maka penting ini, lemaskan kedua lengan. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, atur pandangan agar tetap mengarah ke depan, selalu fokus dan rileks. Nah, maksudnya di sini anak-anak Bapak, kamu boleh saja bersiap dari tadi, mulai dari kaki seperti ini, tangan di aturannya bagaimana, tetapi yang menjadi intinya adalah tetap fokus ke depan. Fokus ke jalur lintasan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, agar kamu lebih paham, coba kamu perhatikan gambar ini anak-anak Bapak. Nah, ini dia. Tadi yang pertama dikatakan apa? Salah satu kaki, baik itu kanan atau kiri, dia dimajukan anak-anak Bapak. Nah, ini dia. Perhatikan di nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 katanya tadi. Badan sedikit. Nah, coba perhatikan ini ya. Condongkan badan. Nah, badan seolah-olah dibungkukkan gitu, dicondongkan. Nah, ini dia. Kita condongkan badan kita. Yang ketiga apa katanya? Lemaskan kedua lengan dan bengkokkan sikut sedikit. Nah, perhatikan. Apa bukti bahwa lengannya itu dilemaskan? Nah, itu. Lengannya dilemaskan. Nah, kemudian ini yang dikatakan itu anak Bapak. Kan di situ dikatakan
bengkokkan sikut sedikit. Nah, ini dia dibengkokkan. Nah, ini yang di gambar nomor 3 ya. Kemudian yang keempat tadi katanya apa? Atur pandangan agar tetap mengarah ke depan. Nah, coba perhatikan ini, yang keempat. Nah, langkah pertama tadi kakinya sudah salah satu maju, sudah condong ke depan, sikutnya sudah dilipat sedikit, kemudian matanya selalu fokus ke depan. Inilah yang dimaksud dengan start berdiri. Bisa ya? Iya, saya yakin bisa. Nah, kemudian anak-anak Bapak yang kedua ada namanya start melayang, ya. Start melayang. Nah, perhatikan. Start melayang itu digunakan oleh pelari estafet. Nah, dengarkan ya anak Bapak ya. Pelari estafet. Lari estafet atau mungkin kamu mengenalnya dengan istilah lari sambung. Jadi dalam lari estafet itu anak-anak Bapak ada 4 pelari yang mereka bergantian membawa tongkat. Mereka bergantian membawa tongkat. Nah, yang menggunakan teknik melayang ini, start melayang ini adalah pelari kedua ya. Pelari kedua. Namun kalau pelari pertama dia tetap menggunakan start jongkok. Untuk kedua, karena dia ingin membawa tongkat dari yang pertama, maka dia menggunakan start melayang. Nah, nanti saya tunjukkan gambarnya supaya bisa kamu bayangkan. Nah, sebelum ke gambar, kita masuk bagaimana sebenarnya cara melakukan start melayang. Yang pertama, seperti ini. Fokus pada pelari yang berada di depan. Nah, tadi kan sudah saya katakan, start melayang itu digunakan pada lari estafet. Nah, misalkan kalian ada 4 orang. Ada pelari pertama yang sudah berlari. Nah, untuk yang kedua, dia nanti akan start jongkok. Ya, mohon maaf, start melayang. Dia nanti harus fokus kepada gerakan pelari pertama tadi. Dia harus fokus. Ketika pelari pertama itu hampir sampai di garis finish pertama, dia harus sudah siap-siap. Bahkan kadang-kadang dia harus sudah sambil bergerak. Gitu. Nah, yang kedua, mulai berlari pelan menuju pelari selanjutnya dengan sambil menjulurkan tangan ke belakang. Dan yang ketiga, genggam tongkat dengan kuat ketika tongkat telah diterima. Ya, ketika tongkat telah diterima. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini dia. Perhatikan anak-anak Bapak ini yang menggunakan penutup kepala warna hitam. Inilah yang disebut dengan start melayang. Coba kamu perhatikan. Posisi dia ini anak Bapak. Ini masih pertama kali berlari. Masih ingin memulai berlari dia. Perhatikan tangannya ini. Mengambil tongkat. Nah, dia sudah sambil berlari. Begitu tongkatnya dia genggam, dia kemudian langsung melayang. Makanya dikatakan start melayang. Ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga, yakni start jongkok. Nah, perhatikan ya. Start jongkok digunakan pada lari jarak pendek. Digunakan pada lari jarak pendek. Nah, ingat anak-anak Bapak, jika tadi yang pertama ada start berdiri digunakan pada lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Kemudian start melayang digunakan pada lari estafet. Sekarang start jongkok digunakan pada lari jarak pendek. Nah, lalu pertanyaannya sama mungkin yang pertama kali tadi ada lari jarak menengah. Apa yang menjadi acuan kita mengatakan itu bahwa lari jarak pendek? Nah, acuannya adalah ini. Nah, yang pertama, 100 meter. Yang kedua, 200 meter. Dan yang ketiga, 400 meter. Nah, lari 100 meter, lari 200 meter, lari 400 meter, itu dikatakan dengan lari jarak pendek. Maka ketika kita ingin berlari 100 meter atau 200 meter dan sampai 400 meter, kita gunakanlah start jongkok. Ya.
Nah, tetapi anak-anak Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara menggunakan atau melakukan start jongkok, perlu rasanya juga kamu ketahui, ternyata ada 3 jenis start jongkok ya. Ada 3. Nah, yang pertama, start pendek. Yang kedua, start menengah. Dan yang ketiga, start panjang. Nah, pada pertemuan ini, kamu cukup mengetahui saja dulu. Oh, start jongkok itu digunakan pada lari jarak pendek. Oh, lari jarak pendek itu mulai dari 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Dan kamu juga mengetahui sekarang ada 3 jenis start jongkok. Start pendek, start menengah, dan start panjang. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke teknik. Bagaimana sebenarnya teknik melakukan start jongkok. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, sikap jari-jari membentuk huruf V. Ingat, jari-jari membentuk huruf V. Yang kedua, posisi kaki lutut sejajar dengan jari-jari kaki. Yang ketiga, saat aba-aba bersedia, posisi tangan terletak pada garis start dan kaki terletak pada balok start. Yang keempat, saat aba-aba bersedia, posisi badan agak tinggi dari kepala. Pandangan tetap ke depan. Nah, Bapak rasa untuk start jongkok, ini bukanlah hal yang asing bagi kalian. Kalau kamu ingat anak-anak Bapak, biasanya kita kan ketika ingin merayakan 17-an, kita sering itu membuat pertandingan di sekolah, lomba lari. Dan biasanya, karena memang jarak tempuhnya pendek, atau dikatakan lari jarak pendek, maka yang disarankan oleh Bapak Ibu gurumu kan menggunakan start jongkok. Nah, jadi ada beberapa ya nak ya. Nah, supaya lebih mudah kamu bayangkan, nah perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini dia. Inilah yang dikatakan dengan start jongkok. Nah, coba kamu perhatikan. Tangan membentuk huruf V. Nah, kemudian lututnya satu diletakkan ke lantai. Nah, ini dia. Jadi sudah ada 3 ya. Ada tadi start berdiri, start melayang, dan yang terakhir sekarang kita masuk ke start jongkok. Bisa ya? Nah, dalam pembelajaran ini ada latihan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, yang pertama, tulislah 3 jenis start dalam lari. Yang kedua, tuliskanlah 3 jarak lari pada lari jarak menengah. Yang ketiga, tuliskanlah 3 jenis start jongkok. Yang keempat, tuliskanlah langkah-langkah melakukan start jongkok. Dan yang kelima, olahraga lari jenis apakah yang sering menggunakan teknik lari start melayang? Nah, jadi inilah pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak. Saya rasa singkat memang, tetapi ketika kamu sudah paham, saya yakin sangat membantu kamu nanti dalam olahraga lari. Ya, maka Bapak harapkan diulang videonya kalau memang belum paham, dihubungi Bapak Ibu gurunya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Bisa ya? Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Tuhan membukakan hati dan pikiranmu sehingga apa yang sudah kita pelajari dapat kamu memahami. Salam sehat, Tuhan memberkati.